Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah terus mengalami gangguan dan perbuatan-perbuatan menyakitkan dari kaumnya. Salah satu perlakuan menyakitkan yang dialami Rasulullah SAW pernah dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari melalui sahabat Ibnu Mas'ud. Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW suatu ketika sholat dekat Ka'bah, sementara Abu Jahal dan teman-temannya sedang duduk-duduk. Tiba-tiba salah satu di antara mereka berkata, "Siapa yang berani untuk mengambil isi perut unta di pemotongan Bani Fulan, kemudian meletakkannya di atas punggung Muhammad ketika ia sedang sujud?" Akhirnya berdirilah orang yang paling jahat di antara mereka, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Tidak lama kemudian, dia datang membawa kotoran itu dan menunggu hingga Muhammad sujud, lalu meletakkannya di atas punggungnya dan di antara pundaknya. Mereka melihatnya sambil tertawa, sementara saya Ibnu Mas'ud melihatnya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW tetap sujud dan tidak bangun dari sujudnya, hingga datang putrinya Fatimah radhiyallahu anha dan membersihkan kotoran itu. Setelah itu Rasulullah SAW bangun dari sujudnya. Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, berilah hukuman kepada orang Quraisy." Beliau mengatakan itu hingga 3 kali. Orang Quraisy pun ketakutan karena mereka berkeyakinan bahwa doa di tempat itu mustajab. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan namanya. "Ya Allah, berilah hukuman kepada Abu Jahal, berilah hukuman kepada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Halaf, dan Uqbah bin Abi Mu'aid." Beliau menyebut nama yang ketujuh, tetapi tidak ingat namanya. "Demi Allah, saya telah melihat semua yang disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW menjadi bangkai yang dibuang ke Halib Badr, atau sumur tua tempat pembuangan bangkai di Badr." Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, pelajaran yang dapat diambil, yang pertama, setiap pendakwah pasti mengalami cobaan, baik dengan lisan ataupun dengan serangan fisik. Yang kedua, Rasulullah SAW disakiti dengan diganggu dalam sholat dengan cara dilempari berbagai kotoran dan benda yang menjijikkan. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabar dan akhirnya mendapatkan pertolongan Allah, dan memang Nabi akan terus mendapatkan pertolongan Allah dengan terlindung dari kejahatan Abu Jahal dan lainnya. Yang keempat, doa orang terzalimi itu mudah terkabur. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Doa orang terzalimi itu terkabul meskipun yang mendoakan adalah orang fajir atau gemar maksiat. Kefajiran yang diperbuat itu tanggung jawab dirinya sendiri." Hadis riwayat Ahmad. Allahu a'lamu bishawab.